Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, mu'alif, pelurus dan pendidik. Sebagai mujahid, pemelihara iman. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, mu'alif, pelurus dan pendidik. Sebagai mujahid, pemelihara iman. Pemuda remaja, marilah bergabung di dalam BKPRMI kita berhimpun. Kembali ke masjid, mari membangun masyarakat marhamah, tujuan kita semua. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Musyadid, mu'alif, pelurus dan pendidik. Sebagai mujahid, pemelihara iman. Jadilah muwahhid, pemersatu umat. Jadilah mujahid, pembela kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo SOS MM selaku pembina DPW BKPRMI Kalimantan Tengah. Yang kami hormati anggota DPR RI Bapak Haji Agustian Sabran selaku penasehat DPW BKPRMI Kalimantan Tengah. Yang kami hormati unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum DPP BKPRMI Bapak Haji Nana Mubarak SHI Epsos beserta jajaran. Ketua Umum DPW BKPRMI Bapak Dr. Haji Ruslansyah SAG MPD beserta jajaran. Kepala OPD Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan Tengah dan Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian.
Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara yang sungguh luar biasa mulia pada sore hari ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehambaan kita, junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada hari ini Jumat 13 September 2024, 9 Rabiul Awal 1446, bertempat di Aula Jaya 3 Provinsi Kalimantan Tengah, kami ucapkan selamat datang dalam acara pelantikan pengurus DPP BKPRRI Kalimantan Tengah masa bakti 2024 hingga 2029 dan milad BKPRRI ke-47 tahun 2024. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian, untuk mengawali acara kita pada sore hari ini, bersama kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Bangsa
yakni pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Habib Maulana Muslim. Disilakan. Selanjutnya prosesi pelantikan dan pengukuhan pengurus DPW PKPR RI Kalimantan Tengah masa bakti 2024 hingga 2029 diawali dengan pembacaan surat keputusan yang dibacakan oleh Sekretaris Jenderal PKPR RI Aki Jailani Dalimunte Sarjana Hukum. Keputusan Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia nomor 001-A/SK/DPP. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia DPP PKPR setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia tentang pengesahan hasil kepengurusan paripurna Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029. Pertama, mencabut surat keputusan DPP PKPR nomor 790-SK/PKPR/4 Kedua, menetapkan susunan kepengurusan paripurna PKPR Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029 sebagai mana tertuang dalam lampiran keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya
akan ditinjau kembali untuk disempurnakan. Billahi taufiq, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Safar 1446 Hijriah, 5 September 2024 Masehi. Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Haji Nanang Mubarak SHIM, Ketua Umum ditandatangani, Jailani Dalimut SH, Sekretaris Jenderal ditandatangani. Lampiran keputusan susunan Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029. Pembina Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Rem 105 Panju, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua Umum PWDMI Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua RPTK Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DAT Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Sosial Kalimantan Tengah, Rektor IAIN Palangkaraya, Rektor OMP Palangkaraya, Ketua KMPI Kalimantan Tengah. Dewan Penasehat Ketua Haji Agustiar Sabran SIKOM, Anggota Dr. Insinyur Haji Samsuri Yusuf MSc, Anggota Dr. Andas Haji Fredin Khalil, Anggota Insinyur Haji Abdul Hajab, Anggota Dr. Haji Rahman Nasution Hamka SH MSc, Anggota Dr. Andas Haji Nur Yakin MSc, Anggota Fairin Nafridin SD, Anggota Profesor Dr. Ibnu Elmi AS Belu SHMH, Anggota Profesor Dr. Haji Bulkani MPD, Anggota Haja Udia Ustaz, Anggota Dr. Andas Haji Rois Mahmud MPD, Anggota Dr. Andas Haji Tuaini Ismail MA, Anggota Dr. Andas Haji Zaini Majidi, Anggota Dr. Haji Muhammad Wahyudi F. Irum SPMN, Anggota Dr. Randa Haja Nafsia Raplesmi, Anggota Fahmi Askia, Anggota Haji Rizki R. Bajuri SDMD. Majelis Pertimbangan Wilayah Ketua Haji Sa'adudin Baya SPDI, Sekretaris Haji Suhardi SAG MAP, Anggota Kepala Biro Kesra Kalteng, Anggota Kabak Bina Mental Spiritual Bidang Kesra Kalteng, Anggota Dr. Haji Nur Widiantoro MPD, Anggota Dr. Haja Jainab Hartati MAG, Anggota Deden Dwi Gustiar Sabran SI, Anggota Haja Windarti SAG MPD. Selanjutnya Dewan Pengurus Wilayah. Akhir dan nama-nama yang saya panggil untuk mengambil posisi tempat. Saya mulai dari bidang-bidang. Bidang organisasi dan pemberdayaan wilayah. Koordinator Ius Rapendi SPD, Anggota M. Sahren. Bidang Siber Teknologi Komunikasi dan Informasi, Koordinator Agus Siswadi MPD, Anggota Gondo Utomo SPDI MIKOM. Bidang Sosial dan Kemanusiaan, Koordinator Oki Maulana SH, Anggota Hafiz Maulana Fikri Esos. Bidang Pendidikan, Koordinator Haji Majeri SAG MPDI, Anggota Rahmat Diani Esos. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Kemitraan, Koordinator Ibu Rahman MIE. Bidang Seni Budaya dan Olahraga, Adi Nur Fajar SPD MM.
Selanjutnya lembaga-lembaga. Brigadir Masti, Komandan Wilayah Fatul Munir SHMH, Wakil Komandan Muhammad Hussein Arafat, Sekretaris Kepala Staf Fatul Rahman SPD, Nara Jamila, Kepala Staf Ajadriansa Bagan SIP, Asisten Logistik Al-Alfisa Rianur, Anggota An-Nur Fadila, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi, Direktur Wilayah Amberi Esos MSI, Wakil Direktur MKK SEI, Sekretaris Direktur Hilyatul Asbia SHMH, Bendahara Muftiah MPD. Lembaga Kesehatan Masyarakat, Direktur Wilayah Budi Parianto AMD Kep SKM, Wakil Direktur Dr. Afifah Yusti Rahimahullah, Sekretaris Direktur Nimades Sriasi AMD Kep, Bendahara Yani Fitriana SPD. Lembaga Pengembangan Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Investasi, Direktur Wilayah Sumadi, Wakil Direktur Chandra Ardinata SP, Sekretaris Eva Formanti SAM MAP, Bendahara Zabrullah SPDI. Lembaga Pembinaan Pemuda Remaja Masjid, Direktur Wilayah Ahmad Muhajir MPD, Wakil Direktur Mayada Syafana, Sekretaris Muhaimin, Bendahara Wina. Lembaga Dakwah dan Syiar Islam, Direktur Wilayah Mahmud Al-Qasim SPDI, Wakil Direktur Marzuki SHI, Sekretaris Risnawati SSI, Bendahara Maulidia Wati. Lembaga Pembinaan Keluarga Sakinah, Direktur Wilayah Erdayani SHI, Wakil Direktur Rahmat Fauzi SOSI, Sekretaris Arbaya SPD Audi, Bendahara Lilis Sugianti MPD. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Direktur Wilayah Haji Ansori SOSI MPD, Wakil Direktur Nur Hidayah SHI MH, Sekretaris Muhammad Samsul SPD, Bendahara Eka Rona Inayaturahmi MPD. Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al-Quran, Direktur Wilayah Rahmadani, Wakil Direktur Bahrudin SPDI, Sekretaris Direktur Oktarina Wulandari Yagarin MPD, Bendahara Mas Warina MPD. Diklat dan Dikbang Siska Amelia MPD, Humas dan IT, Putri Sua Batur Rojai, Kepala Kesatuan dan Urba Sabdik Irsyaduddin Ali SPD. Selanjutnya pengurus harian. Bendahara Rudiansa, Bendahara Mardia SPD, Bendahara Umum Murniasi SPD, Sekretaris Saufi Zohari SAM, Sekretaris Muhammad Ridwan SPDI, Sekretaris Jarkasi SPD, Sekretaris Komaru Zain Eskom, Sekretaris Umum Abdul Majid MPD, Ketua Mariadi SE SPDI MPD, Ketua Dr. Haja Sanawiyah SAG MH, Ketua Ilham Busra HB SPDI,
Ketua Dr. Haji Akmal Supriyadi SHI MSI. Ketua Umum Dr. Haji Rus Ansa SAG NPD. Dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan dan ikrar pengurus yang akan disampaikan oleh Ketua Umum DPP BKP. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Umum DPP BKP pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2024 miladi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1446 Hijriah, menetapkan dan melantik secara resmi kepengurusan DPP BKP Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029. Saya tidak percaya pada akhi dan ukti berusaha akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan di atas pundak ahli dan ukti sekalian dengan sebaik-baiknya. Maka saya minta untuk mengucapkan ikrar atau sumpah dengan menurunkan kata saya. Sebelum saya mengambil ikrar, saya perlu bertanya kepada ahli ukti sekalian, apakah ahli ukti bersedia ambil sumpah? Tidak. Sekali lagi, apakah ahli ukti bersedia ambil sumpah? Bersedia. Selanjutnya saya perlu mengingatkan kepada ahli ukti sekalian bahwa sumpah berikrar yang akan diucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap agama, organisasi, serta tanggung jawab terhadap masyarakat dan pemerintah. Sumpah ini selain disaksikan diri sendiri dan semua yang hadir sekalian, yang sekarang hadir juga yang paling penting disadari bahwa sumpah ini disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha mengetahui apa yang tampak dan yang tersembunyi dari diri saudara sekalian. Allah SWT mengetahui keduanya apa yang diucapkan dan apa yang ada dalam hati itu sekalian. Sekali lagi, izinkan saya membisikkan ayat Allah surah Al-Fat ayat ke-10 untuk direnungkan dan kemudian Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasha fa inna ma yanqusu ala nafsi wa man awfa bima ahada 'ala Rasulih ajma'in. Allah berfirman, sesungguhnya wahai para sahabat, engkau bersumpah itu bukan untuk Muhammad, tapi engkau bersumpah itu untuk Allah. Siap berikrar? Siap bersumpah? Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Ikrar pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Raditu billahi rabba. Aku rela Allah Tuhanku. Wa bil islami dina. Aku rela Islam agamaku. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Aku rela Muhammad Nabi dan Rasulku. Kami berikrar, satu, akan memenuhi kewajiban pengurus Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia dengan sebaik-baiknya. Dua, memegang teguh anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan lainnya dengan konsisten. Tiga, mengutamakan prinsip-prinsip akidah, akhlakul karimah, dan ukhuwah Islamiyah, kesatuan dan persatuan, sebangsa dan setanah air, sesama manusia dan kemanusiaan. Empat, mengembangkan prinsip-prinsip dakwah untuk mendapatkan keselarasan dan keseimbangan hidup. Semoga Allah mencurahkan rahmat, hidayah dan taufiknya
kepada kita semuanya. Amin. Terima kasih. Bila itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Raya 17 September 2024 yang dilatih Haji dan Bapak Presiden Sosial Langit Ketua Umum DPP BKPRI. Dilanjutkan dengan penyerahan bendera Pataka DPP BKPRI. Jalan, depan. Gerak. Di. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. DPP BKPRI, Dewan Pengurus Pusat Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia mengamanahkan kepada Ketua Umum DPP BKPRI Kalimantan untuk mengibarkan panji BKPRI di seluruh provinsi Kalimantan Tengah. Bendera 32 dan siap mampu berangkat di seluruh provinsi Indonesia dan Kalimantan Tengah. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan perkenalan oleh DPP BKPRI. Dipersilakan untuk Ketua DPP dan Ketua DPP. Pengumuman. Dengan selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, saya wakil gubernur Kalimantan Tengah pada hari ini Jumat tanggal 13 September 2024 mengumumkan saudara-saudara sebagai pengurus Dewan Pimpinan Wilayah BKPRI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara semua akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan di atas pundak kalian dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah raya 13 September 2024 yang mengukuhkan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo. Pengumuman selesai. Kami persilakan untuk Wakil Gubernur Kalimantan Tengah kembali dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir bersama-sama di ruang yang megah ini dalam sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian terhormati, pada kesempatan ini kami singkat saja bahwa BKPRI adalah merupakan fondasi dasar pembinaan pengembangan remaja masjid di Al-Quran yang merupakan aset dan generasi terus kita yang kalau kita lihat puncak
apa yang telah mereka ikuti, mereka belajar di Al-Quran, itu merupakan fondasi dasar kalau mereka mengemban hidup dan kembang mereka di masa-masa yang akan datang. Kemudian dalam hal pembinaan remaja masjid, alhamdulillah dengan adanya motivasi dan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kami bisa bergerak ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah, dan juga adanya mobil operasional bantuan Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita, bahwa Kalimantan Tengah mendapat 2 buah mobil pemelihara masjid yang sehari-hari diharapkan bisa bergerak ke masjid-masjid untuk ikut membersihkan masjid, kemudian juga ikut menyemarakan kegiatan-kegiatan di masjid-masjid. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu kami berharap kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tidak henti-hentinya memberikan perhatian, bimbingan dan juga motivasi kepada kita semua, sehingga kami bisa tetap istiqamah dalam menjalankan organisasi ini. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir mungkin belum hendak membantu ya. Kota cantik itu julukannya. Kita doakan Bapak Sugianto Sabran bersama-sama memimpin Kalteng berkah selamanya. Ini banyak bantu. Bersama istri ke kota Solo, ke hutan Nyarumenteng mencari bejaka. Terima kasih atas kehadiran Wagub Pak Edi Pratowo. Semoga dikabulkan segala hajat untuk Kalteng selalu berkah. Amin. Si Aman makan mesreng, makannya bersama di Aceh. Bundaran besar ikon Kalteng, masyarakat yang berada di situ bisa kumpul bareng. 1-2 kata pepatah disampaikan di acara harlah. Mari kita dukung seluruh saja untuk melanjutkan kembali Kalteng berkah. Tepuk tangan dong. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon atas segala perkenanan. Pada saatnya nanti kami mohon arahan sambutan dari Bina Ketua Umum DPP dan juga Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk memberikan pencerahan kepada kita semua. Bila bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum DPW BKPLI kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mendengarkan sambutan Ketua Umum DPP BKPLI Bapak Dr. Haji Nana Mubarak SHI MSc. Silakan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulullah, la hawla wa la quwata illa billah, wa ba'd. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'mur masajidallahi man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Yang sama-sama kita hormati yang terhormat Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang insyaallah ta'ala akan maju kembali untuk melanjutkan Kalimantan lebih berkah lagi. Bapak Sekda, terima kasih Bapak telah hadir. Bapak Kakanwil Kemenang, Kementerian Agama yang telah hadir dan mewakili. Kemudian juga dari Kapolda, Komandan yang sudah banyak mengurus tadi. Mudah-mudahan pilkada di Kalimantan Tengah dapat aman, solid, sehingga keberlanjutan pembangunan Kalimantan Tengah semakin berkah. Bapak Danrem yang ada yang mewakili, kemudian juga yang kita sama-sama hormati, kita banggakan, kita doakan bersama-sama Ketua Dewan Pembina DPW BKPLI Kalimantan Tengah Haji Agustian Sabran Eskop. Kita doakan mudah-mudahan beliau dapat melanjutkan pembangunan Kalimantan Tengah jauh lebih berkah lagi insyaallah.
Bapak Gustian atau Kanda, kalau semestanya guru ngaji sudah berdoa, tembus ke langit insya Allah. Apalagi jika guru-guru ngaji semakin bahagia di dunia, terang benderang rumahnya, lancar transportasinya, pulsanya selalu ada, hutangnya lunas, masalahnya selesai, KPA-nya bersinar, yang belum berhaji haji, yang sudah haji umroh, yang punya putra putri belum sekolah, belum kuliah, dapat beasiswa dari calon gubernurnya. Yang belum punya motor dapat motor. Yang sudah punya motor yang 2 atau naik ke mobil. Yang belum punya rumah punya rumah. Paling tidak rumah DP 0% dari calon gubernur. Dan kita doakan juga yang hadir di sini calon pemimpin Kalimantan Tengah dapat meninggikan derajat Ustadz Ustadzah dengan menaikkan upah insentif setara UMR. Kanda Gustian, ini suara umat. Pemimpin yang baik katanya mendengar suara rakyat. Rakyat sudah bersuara, pemimpin tinggal mendengar dan eksekusi. Setuju? Tadi lagi bersama-sama di kamar, lebih cepat, lebih baik katanya. Setuju? Tapi tanggung jawab kita bagaimana Kalimantan Tengah berkelanjutan dengan memilih yang telah berpihak kepada BKPRMI, yang telah berbuat baik kepada BKPRMI, yang telah menjadi ketua Dewan Pembina bersama-sama kepada BKPRMI. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul di bulan yang mulia. Ada 2 momentum menurut kami. Yang pertama adalah Maulid Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Di bulan Rabiul Awal di mana Rasul lahir, maka pelantikan pengurus baru pun lahir hari ini. Semoga Allah rahmati kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya kita baca sholawat dulu untuk Nabi, untuk keberhasilan Kalimantan Tengah lebih berkah lain, lebih berkah lagi lewat calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kita bacakan sholawat asyir. Hafal semuanya saudara-saudara? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkilil zalimin. Allahumma salli bersama nanti pemerintah provinsi. Kita akan keliling 14 DPD kabupaten kota insyaallah, remaja masjid bersolawat. Apakah saudara-saudara siap? Saudara siap? Insyaallah dengan gubernur kita yang akan datang, insyaallah kita solawatkan bumi Borneo Kalimantan Tengah agar curahan rahmat turun kepada kita semuanya. Yang kedua, momentum Maulid Nabi ini atau di bulan ini adalah momentum Maulid daripada BKPRMI. Bulan ini September, BKPRMI ulang tahun yang ke-47. Ini belum tua, tapi juga sudah tidak muda lagi. BKPRMI lahir tanggal 3 September tahun 1997. Telah berkomitmen dan berkhidmat dengan 3 peran fungsinya minimal. Dengan pendorong daripada alim ulama
pemuda masjid tetap bersama-sama alim ulama memerankan paling tidak 3 peran utamanya. Yang pertama adalah sebagai riayatuddin. BKPRMI bersama dengan alim ulama untuk menjaga agama ini agar tetap pada jalan yang benar, jalan yang baik, ihdinas siratal mustaqim. Karenanya BKPRMI menjadi garda terdepan dari kaum muda Islam. Jika ada yang akan mengobrak-abrik, memecah belah di antara kerukunan umat beragama, khususnya memecah belah di antara internal umat Islam yang menghinakan, merendahkan, maka BKPRMI terdepan untuk membela keberlangsungan agama ini. Yang kedua adalah hikmatul ummah. BKPRMI bersama komponen anak bangsa yang lainnya untuk berkhidmat kepada masyarakat dan kepada umat. Siapapun umatnya, apapun agamanya, kami memegang prinsip sebagaimana visi BKPRMI yang tercantum dalam ADART adalah visi mewujudkan masyarakat marhamah dalam bingkai keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang karenanya BKPRMI hadir di setiap masjid-masjid, musola, gang-gang sempit, ada unit-unit remaja masjid, ada unit-unit TPA terkecilnya. DPW Kalimantan Tengah cukup berhasil dalam pembinaan pemuda remaja masjid. Karenanya DPP menghadiahkan 2 unit mobil operasional. Walaupun itu adalah kerjasama dengan Yayasan Prabowo Subianto, tapi dalam buah cinta DPP berdekatan dengan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan DPD berprestasi nanti lainnya dinilai oleh ketua DPW akan juga dapat hadiah. Kalau bukan dari DPP maka dari calon gubernur insyaallah. Sambutan Ketua Umum DPP BKPRMI kami ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Tadi juga disampaikan mengenai harapan terhadap jumlah guru ngaji yang tercatat di Kemenang. Itu sebanyak 1.208 orang pada PAUD dan RA statusnya non-PNS. Ini menjadi harapan kita semua. Saya mungkin teman-teman yang ada di Kabupaten Purwokerto, Pak Usian, waktu saya sudah di sana, kami sudah menganggarkan itu 350.000 per bulan. Kecil memang untuk guru ngaji, tapi memang punya niat baik sehingga dana ini bisa memberikan satu reward ya bagi masyarakat dan para pendidik kita untuk bisa membantu mengajari anak kita tentang Al-Quran. Memang inginnya kita memberikan nilai yang besar, tapi APBD kita sudah sesuaikan. Nah, oleh itu ini tadi kami sebenarnya bicara waktu tadi saya akan membicarakan dari data 1.208 orang pada PAUD dan RA 100 PNS. Ini program yang disampaikan oleh Kementerian Kementerian Agama Provinsi. Nah, program itu sudah direncanakan untuk diadakan pada tahun 2025. Per orangnya mendapatkan 1 juta per orang. Ini termasuk dalam kegiatan rencana pemerintah provinsi anggaran. Nah, memang mekanisme untuk itu sistem anggaran kita ini kita konsultasikan ke Kemendagri untuk direview. Kita tunggu proses reviewnya. Ketika review ini turun dan disetujui, kita sudah masuk di dalam struktur anggaran kita. Ya, untuk 1.208 orang guru ngaji. Ya, yang tercatat baik itu di daerah statusnya PAUD maupun di daerah. Nah kemudian
Kita juga merasa bersyukur bahwa anggaran ini tentu nanti akan kita perhitungkan kembali. Pak Ketum, kami yang mendampingi tugas Pak Gubernur selama 3,5 tahun ini, ya, pada saat itu APBD provinsi masih di angka 5,6 triliun. Saya ingat betul di tahun 2021. Tapi ketika kemarin kami membahas APBD 2024, APBD kita sudah tembus di angka 10,2 triliun. Hampir 100%. Ya, ini asal ya. Tapi sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Kami ingin menyampaikan pula kepada Menlu tentang APBD Provinsi Kalimantan Tengah, dari mana sumber peningkatannya kita peroleh. Peningkatan sumber pendapatan asli daerah itu yang pertama memang dihasilkan dari royalti dari kompensasi dari batubara. Itu lebih kurang mencapai hampir 2 triliun lebih. Kemudian dana bagi hasil sawit. Kemudian dana lingkungan, ya, emisi karbon. Nah, rupanya Pak Ketum, Bapak Ibu sekalian, anggaran-anggaran ini baru dikeluarkan di akhir tahun 2023 kemarin. Nah, kalau tidak dilakukan gerakan beberapa, ya, meskipun kita tahu regulasi tentang terkait dengan sektor pertambangan ini kan bukan lagi kewenangan provinsi, tapi diambil. Tapi berkat koordinasi, komunikasi, ya sedikit-sedikit bahasan seperti apa tadi. Ya. Nah, akhirnya pemerintah pusat juga memberikan tanggapan tentang pengembalian kompensasi dari dana-dana yang tidak diinginkan itu kembali ke Kalimantan Tengah. Saya kemarin tanggal 13 Agustus, persis saya di samping PJ Gubernur Bangka Pak Sapinja. Beliau kaget mendengar APBD Kalimantan Tengah dari 5 menjadi 10. Tanya saya sumbernya dari mana? Saya bilang dari royalti batubara. Royalti batubara kemudian ada biaya sawit. Beliau kaget, padahal kami Bangka Belitung itu penghasil timah, tapi sama sekali tidak berapa hasilnya. Nah, berarti memang ada harus langkah-langkah yang perlu dilakukan terus. Ya, saya percaya harus dia orangnya kerja. Ya, maka saya akan menyampaikan kuncinya adalah Pak itu adalah di pendapatan saudara keuangan kita. Karena potensinya sebenarnya kita ini bisa mampu masuk mendapat di angka 13 sampai dengan 15 triliun. Potensinya tinggal memang mengambil segmen-segmen ini untuk bisa kita lakukan sehingga bisa mendapat sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bersih. Ya, manusia.
Selanjutnya untuk Bapak Mobilnya Daihatsu ya. Oh, 2 unit. 2 unit. Nanti dari calon gubernur plus unit lagi. Amin, amin, amin. Iya. Salam bermanfaat. Salam bermanfaat. Dari DPP 2. untuk berjalan simbolis dari operasional pemerintahan masjid. Bin kehormatan. Sekaligus ini menjadi anggota kehormatan BKPRM. Ini berarti sah keluarga besar BKPRM, anggota kehormatan. Baik, selanjutnya diberikan kepada Bapak Haji Muslim Selamat. Dengan penyematan ini berarti menjadi anggota kehormatan DPP BKPRM. Setelah dilanjutkan penyematan penantian anggota BKPRM kepada Bapak Haji Agustin Selamat. Anggota kehormatan di DPP BKPRM. Siapa? Terima kasih. Dilanjutkan dengan penyerahan piagam. Kasih kesediaan. Nama piagam yang mewakili. Sini Anda. Anggota kehormatan DPP BKPRM ini. Boleh kita berikan lepas yang mulia sekali lagi untuk DPP BKPRM. Hai saudaraku, mari wujudkan Kalteng maju, mandiri dan adil. Kami atas nama pengurus DPD BKPRMI Kabupaten Bogor Timur mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029 dan juga dalam rangka milad BKPRMI yang ke-47 1446 Hijriah 2024 Miladiah. Billah fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin dan percaya, bersama kita bisa. Kami dari pengurus Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Gunung Mas mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga dengan dilantiknya Dewan Pengurus Wilayah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah membawa keberkahan menuju Kalteng Jaya. Yakinkan langkah. Kami DPD BKPRMI Kabupaten Barito Utara mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah masa periode 2024-2028. DPD BKPRMI Jaya, Jaya, Jaya. DPD BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah masa bakti 2024-2029. BKPRMI sukses selalu. Kalimantan Tengah tercinta, untuk bumi tambun. DPD BKPRMI Kabupaten Barito Selatan mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah
periode tahun 2024 sampai 2029. Sukses selalu dan mantap. Kami DPD BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Barat mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan DPW BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah periode 2024-2029. BKPRMI sukses, berkah, berkah, berkah.